Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku sekalian semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Keluarga-keluarga kita semua pun kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Negara kita memiliki berbagai macam produk unggulan yang memiliki daya jual tinggi di luar negeri, khususnya hasil produksi yang berasal dari kerajinan tangan, baik dalam bentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Pencapaian ini patut kita syukuri karena dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Busana batik adalah pakaian yang bergambar atau bercorak tertentu yang proses pengolahan kainnya diterapkan dengan lilin atau malam serta diproses dengan cara tertentu. Teknik wax resist atau pemalaman atau rintang lilin disebut juga teknik celup dengan menggunakan lilin sebagai bahan penghalang warna. Artinya kain ditutup dengan lilin kemudian dicelup pada zat pewarna. Langkah berikutnya adalah penghilangan lilin. Teknik inilah yang digunakan pada proses membatik. Pewarnaan batik dapat menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun buah, daun, kulit pohon ataupun kulit akar. Tetapi pada perkembangan saat ini, pewarnaan batik banyak menggunakan pewarna buatan atau sintesis. Busana termasuk busana batik apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dikerjakan dengan menggunakan canting. Jika batik tulis menggunakan cap, jika batik cap. Yang kedua, bentuk gambar pada batik tulis tidak bisa sama persis. Yang ketiga, untuk batik tulis bolak-balik kain sama atau rata, sedangkan cap tidak sama. Yang keempat, warna dasar lebih mudah daripada gambar motif. Yang kelima, waktu pengerjaan lebih lama. Yang keenam, batik tulis lebih mahal harganya dibandingkan dengan batik cap. Baik anak-anakku sekalian, kalau kita lihat penjelasan tadi, berarti kita sudah bisa membedakan. Yang lebih sulit pengerjaannya tentu biaya pembeliannya pun lebih mahal. Yang lebih mudah pengerjaannya maka pembiayaannya lebih murah. Oleh karenanya karya batik Indonesia terkenal akan bagusnya di mata dunia dan mata mancanegara. Pada zaman dahulu, pakaian batik hanya dikenakan oleh keluarga raja dan para pengikutnya. Hal itu karena selain belum banyak diproduksi, batik juga hanya boleh dipakai oleh orang-orang tertentu. Pada waktu itu, fungsi batik bukan hanya sebagai penutup badan dan pakaian, akan tetapi batik lebih berfungsi sebagai pakaian kebesaran untuk menunjukkan identitas dan kedudukan sosial. Pakaian kebesaran itu bernama batik motif larangan yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga raja dan para pengikutnya. Selain itu, batik juga tidak dipakai sebagai pakaian sehari-hari
Pemakaian batik disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu, misalnya upacara pernikahan, upacara kematian, atau upacara adat lainnya. Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang diakui dunia internasional. Bahkan pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO menerapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Setelah diterapkan sebagai warisan budaya, batik sangat gencar dipamerkan oleh berbagai pihak. Tujuannya agar batik lebih dikenal di mata masyarakat dunia sebagai salah satu kekayaan budaya dari Indonesia. Untuk menarik pengunjung mendatangi pameran batik yang diselenggarakan, biasanya panitia membuat sebuah poster yang berisi iklan atau ajakan untuk mendatangi pameran batik. Sejatinya batik menjadi refleksi akan keberagaman budaya di Indonesia yang terlihat dari sejumlah motifnya. Bahkan saat ini perkembangan batik tidak hanya dibuat menjadi busana atau kain, tetapi motif batik sudah dimodifikasi dalam beragam benda atau produk-produk tertentu seperti tas, barang pecah belah, ataupun cindera mata. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita pahami penjelasan tentang batik pada zaman dahulu dan saat ini, maka kita berharap batik tetap menjadi benda yang dapat membawa nama baik Indonesia di mancanegara. Baik, ini saja anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya tugasnya apa yang tunggu. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.